Selamat datang dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang hadir dalam pertemuan katekesi kita hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat berkumpul bersama untuk mendalami iman dan merefleksikan tanggung jawab kita sebagai umat Kristiani terhadap alam ciptaan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan merenungkan tema yaitu pertobatan ekologis sebagai wujud iman dalam merawat rumah bersama. Tema ini mengajak kita untuk menyadari bahwa bumi kita yang kita tinggali, termasuk tanah, air, udara, dan seluruh kekayaan Nusantara, adalah anugerah Allah yang harus kita jaga dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Dalam ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus menyerukan agar setiap orang beriman mendengarkan jeritan bumi dan jeritan orang miskin. Krisis ekologis yang menandai Indonesia dan seluruh dunia bukan sekedar masalah lingkungan, melainkan cerminan krisis moral dan spiritual. Oleh karena itu, merawat lingkungan adalah wujud nyata dari iman kepada Allah yang menciptakan dan mencintai alam semesta. Semoga melalui pendalaman iman ini kita semakin menyadari panggilan kita sebagai penjaga ciptaan dan terdorong untuk melakukan pertobatan ekologis dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat menjadi umat beriman yang tidak hanya setia dalam doa, tetapi juga setia dalam merawat rumah bersama kita. Selamat mengikuti katekesi ini, semoga Tuhan menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki katekesi kita, marilah kita bernyanyi lagu pembuka. Betapa kita tidak bersyukur. Kita bersama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya lega, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta alam semesta, kami bersyukur atas keindahan bumi yang Kau ciptakan kepada kami. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk mendalami iman kami dan mendengarkan panggilan-Mu untuk merawat rumah bersama. Bukalah pintu hati kami dan pikiran kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan terdorong untuk bertindak nyata demi kelestarian ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan antara kami manusia. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dari tema kita hari ini, kita diajak untuk mendalami beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bapak dan Ibu jawab, yaitu apa yang Anda lihat atau yang Anda rasakan atau yang Anda alami secara langsung terkait kondisi alam di sekitar tempat tinggal atau di tempat Anda kerja pada saat ini. Saya Bu, Ya, silakan Ibu. yang saya alami apa? Seperti yang di video ini kan, akhir-akhir ini situasinya sangat panas Bu. Kondisinya sangat kayak nggak nyaman seperti itu.
Oke, selanjutnya itu perubahan apa yang paling nyata yang Anda rasakan dalam diri Anda sendiri dalam kondisi daerah Anda, misalnya di sungai, udara, atau di sekitar kita lah seperti itu. Oke baik Bu, di sini saya akan men-sharingkan pengalaman saya yang terjadi dalam kehidupan yang saya alami terkait ekologi ini ya Bu. Jadi di samping rumah saya itu ada parit ya Bu. Jadi di situ memang banyak sampah karena di banyaknya tetangga-tetangga. Jadi keseringan dibuang di selokan itu Bu, di parit itu. Jadi saat datangnya hujan otomatis menguap dia Bu. Jadi baunya ke rumah kami keseringan Bu. Jadi apalagi jika tidak tertahan oleh batasnya parit ini, air ini mau mengalir ke rumah kami. Jadi membuat kami menjadi tidak nyaman akan tinggal di tempat kami gitu Bu. Terkadang kami mau pindah rumah di Oke, terima kasih Bu. Mungkin dari perbuatan orang lain Ibu adalah dampak dari perbuatan orang lain ini. Baik, terima kasih atas jawaban Bapak Ibu sekalian. Baiklah, dari apa yang telah kita bagikan bersama tadi, kita melihat bahwa kerusakan lingkungan bukan sekedar dari berita dari jauh, melainkan kenyataan yang sudah kita rasakan sendiri. Pengalaman-pengalaman yang kita ceritakan adalah bagian dari gambaran yang lebih besar. Indonesia adalah negara yang kaya dengan kekayaan alam yang luar biasa. Kini dihadapi dengan kenyataan yang mengkhawatirkan. Hutan-hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia terus berkurang akibat pembakaran liar dan alih-alih fungsi lahan. Sungai-sungai besar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan tercemar limbah industri dan sampah rumah tangga. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu penyambang plastik terbesar di lautan dunia. Yang paling menanggung dampaknya adalah masyarakat kecil, seperti petani yang lahannya tidak lagi subur, nelayan yang hasil tangkapannya terus berkurang, komunitas adat yang hutan lantarannya terbagi, dan anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Di sini, Paus Fransiskus menegaskan dalam ensiklik Laudato Si nomor 49, hari ini kita tidak bisa mendengarkan jeritan bumi maupun jeritan kaum miskin. Nah, di sini situasi ini bukan terjadi begitu saja. Ia adalah akibat dari gaya hidup yang konsumtif, sikap tidak peduli, dan kebiasaan sehari-hari yang merusak lingkungan, mulai dari membuang sampah sembarangan hingga menggunakan sumber daya alam yang berlebihan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita masuk ke dalam Injil yang kitab suci yang terdapat dalam kitab Kejadian yang dimana Tuhan Allah memanggil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan dapat juga kita lihat dalam kitab Mazmur, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nah, di dalam kedua teks ini menyampaikan bahwa kebenaran iman yang saling melengkapi. Nah, dalam kitab Kejadian mengatakan bahwa bumi bukan milik manusia, ia adalah milik Allah. Manusia hanya mengelola dan menjaga, bukan tuan yang bebas berbuat sesukanya. Nah, yang kedua itu, sejak awal penciptaan, Allah sudah memanggil manusia untuk mengusahakan dan memelihara ciptaannya, bukan untuk merusaknya. Nah, di sini kita dipanggil untuk merawat bumi, bukan sesuatu yang baru. Ini adalah mendapat madat ciptaan yang sudah ada sejak pertama kali manusia diciptakan. Ketika kita merusak alam, kita tidak hanya melanggar hukum lingkungan, tetapi kita melanggar kepercayaan yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, ketika kita merawat alam, kita
kita sedang melaksanakan misi suci yang Allah berikan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, melalui pengalaman hidup, situasi ekologis Nusantara dan sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa pertobatan ekologis bukan sekedar kampanye lingkungan, melainkan sebuah panggilan iman yang mendalam. Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si nomor 217 menulis, pertobatan ekologis yang diperlukan untuk menciptakan dinamisme perubahan yang bertahan lama juga merupakan pertobatan. Nah, di sini pertobatan ini dimulai dari perubahan hati, dari sikap eksploitatif menunjukkan sikap yang penuh syukur dan hormat terhadap ciptaan, dari kebiasaan yang merusak menuju kebiasaan yang merawat, dari tindakan kepedulian dan menuju kepekaan terhadap cerita bumi dan penderitaan saudara-saudari kita yang paling merasakan dampak dari kerusakan alam. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di sini ada beberapa pertanyaan refleksi kepada kita, yaitu mungkin nanti saudara-saudari yang terkasih bisa menjawabnya, yaitu apakah saya sungguh-sungguh menyadari bahwa merawat lingkungan adalah bagian dari iman saya kepada Allah? Bagaimana saudara-saudari yang terkasih, ada yang bisa menjawab? Nah, saya ulangi pertanyaannya, saudara-saudari. Apakah saya sungguh-sungguh menyadari bahwa merawat lingkungan adalah bagian dari iman saya kepada Allah? Baik, menurut saya sendiri, saya benar-benar menyadari bahwa merawat lingkungan atau memperhatikan lingkungan alam itu adalah sebagian dari iman saya, karena di situ kita juga menjaga alam, menjaga ciptaan Tuhan, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada saudara-saudara yang ingin menjawab lagi? Sudah, Bu. Sudah. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu kebiasaan apa dalam hidup saya sehari-hari yang mungkin perlu diubah demi merawat ciptaan Allah? Ada yang bisa menjawab, saudara-saudari? Mohon diulangi, saudari. Nah, terima kasih. Mungkin saya akan bisa mengulangi. Kebiasaan apa dalam hidup saya di kehidupan kita sehari-hari seperti itu yang bisa kita ubah untuk merawat bumi ini, seperti itu, untuk merawat ciptaan Allah? Mungkin menurut saya, Ibu, kebiasaan apa yang saya sendiri yang untuk mengubah, apalagi dalam merusak lingkungan ya, Bu. Iya. Menghindari merusak lingkungan yang ditaruh oleh Tuhan. Nah, semisal saya itu sebagai pengurus pengurus dari kantor kepala desa, saya akan membuat tim, atau saya mengajukan kepada kepala desa untuk membuat tim penghindaran dari untuk membuang sampah, atau bisa membuat tempat sampah yang besar khususnya dalam pembuangan sampah agar tidak dibuang dengan sembarang, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Nah, baiklah saudara-saudara yang terkasih, dalam pertemuan kita hari ini, kita belajar bahwa bumi adalah rumah bersama yang Allah titipkan kepada kita. Krisis ekologis yang kita hadapi bukan hanya masalah lingkungan, melainkan cerminan dari krisis iman dan moral. Melalui ajaran Laudato Si dan sabda Allah, kita diingatkan kembali bahwa merawat ciptaan adalah panggilan suci yang harus kita wujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan kita sehari-hari. Pertobatan ekologis dimulai dari hal-hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, tidak merusak hutan, dan mengurangi air dan listrik, serta mendidik keluarga dan komunitas kita tentang pentingnya menjaga alam. Semua ini bukan sekedar kebaikan sosial, melainkan ungkapan iman kita kepada Allah pencipta alam semesta.
saudara-saudara yang terkasih, melalui katekese kita hari ini, kita diajak untuk peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Marilah kita peka terhadap orang-orang miskin yang menderita akibat perbuatan kita. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengakhiri katekese kita ini dengan doa. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas pertemuan pendalaman iman yang telah kami jalani hari ini. Semoga rahmat-Mu senantiasa membimbing kami untuk menjadi penjaga bumi yang setia. Kuatkanlah kami untuk meninggalkan kebiasaan yang merusak dan beralih kepada gaya hidup yang merawat ciptaan-Mu. Semoga komitmen kami menjadi tanda nyata dan kasih kami kepadamu, kepada sesama dan kepada generasi yang akan mendatang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian pendalaman katekese kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup, lambungkan puji. Kita bersama. Lambungkan puji kepada